Cik, tak usah kau urus tabung gas Malaysia ni. Tabung gas Indonesia 3 kilo. Malaysia mana ada tabung gas 3 kilo ni di Indonesia. Baca ni. Hanya untuk rakyat miskin. Beda, engkau jangan banding-bandingkan Malaysia dengan Indonesia. Tapi ni sekarang tabung gas 3 kilo ni hanya ada di Indonesia. Tapi faktanya banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia. Karena di Indonesia pelayanannya tak sebagus dekat Malaysia. Kau bagus letak tuh tabung gas 3 kilo tuh. Nanti meledak. Tak apa, biar aja seluruh orang dekat seluruh dunia ni tahu. Ini ni tabung gas Indonesia. Yang semetot tuh ya beda. Semetok cememol. Engkau tak tahu. Kita ni dari dulu beli minyak sama Singapura. Makanya Singapura ni jangan sampai bangkrut. Selalu manfaatkan masyarakat buat kekayaan kamu, kata Malike. Positive thinking dan harus beriman sama Fufu Fafa. Siap-siap. Harga bahan bakar minyak di dunia nyata bisa naik jika Israel dengan Iran terus jual beli serangan. Singapura dihantam gelombang kebangkrutan. Ada 307 restoran setiap bulannya tutup. Jadi kalau asumsinya perang ini semakin meluas dan melibatkan negara seperti Saudi misalnya, atau juga Yordania, atau kemudian Irak bergabung juga dengan Iran, maka ini semakin bisa menaikkan harga minyak di dunia beda. Yang penting tuh sekarang Singapura, karena Indonesia nih beli minyak di Singapura. Sekarang nih aku risau karena ada 307 kedai makan di Singapura tuh tutup. Tapi kalau misalnya perang tuh tadi meluas, maka akan menaikkan BBM bahan bakar minyak dunia ini bisa sampai di atas $100 US per barrel. Sektor F&B di Singapura ini semakin terpuruk, ditandai dengan rasio penutupan bisnis yang jauh lebih tinggi di tahun 2025. Pertamina Indonesia evaluasi harga Pertamax akibat perang Israel dan Iran. Petronas aman-aman aja pun tak ada dia evaluasi anggaran. Aman-aman aja dia dari kemarin tuh. Kenapa bisa peperangan Israel-Iran ini bisa memengaruhi naiknya BBM ini beda? Sebab kita tuh beli minyak sama Singapura, bukan Amerika sama Iran sama Israel. Tapi perang Israel-Iran ini melibatkan banyak negara beda. Karena negara-negara itu penghasil minyak semua. Kan Pak Prabowo udah ketemu sama Presiden Rusia, Pak Putin. Rusia tuh banyak minyak juga. Habis itu Bahlil nak tawarkan juga tuh Rusia ngelola minyak dan gas di Indonesia, dekat pantai Indonesia. Jadi bukan cuma perang yang perlu kita awasi, bahaya juga pengintai Selat Hormuz di Iran yang jadi alur logistik utama perdagangan minyak. Kami telah merugi sejak Juni 2023. Kami telah menyiapkan uang untuk memastikan biaya sewa, gaji dan pemasok tetap dibayar, kata Alvin Go, salah satu pendiri Wine RVLT. Situasi ini bukan hanya dialami usaha kuliner kecil, tapi juga restoran mewah seperti Private Club 1880 di Robert Stone Quay yang baru saja mengumumkan permanen penutupan. Tapi setelah Pertamina Indonesia ini mengevaluasi, melihat pergerakan di akhir bulan ini, nanti pertanggal 1 seperti biasa akan ada penyesuaian harga untuk yang non subsidi, artinya akan naik. Jadi dari 10.000 tuh nak naik lagi, Kita belum tahu pasti beda minyak mana yang akan naik. Kita harus tanyakan kepada Bahlil dulu. Buat korang warga Malaysia, ada tak Petronas sama Petron nih ada isu nak naikkan harga gara-gara ada perang Iran dan Israel? Coba korang komen dekat bawah. Tapi kalau yang aku tahu beda, pengusaha lokal di Malaysia yang berjualan, apabila mereka ini memakai gas lebih dari 3 tabung per hari, mereka wajib memakai tabung gas yang berwarna purple. Cik, tak usah kau urus tabung gas Malaysia ni. Tabung gas Indonesia 3 kilo. Malaysia mana ada tabung gas 3 kilo ni di Indonesia. Baca ni. Hanya untuk rakyat miskin. Di Indonesia tukang gorengan, tukang pecel lele, ibu rumah tangga, pedagang-pedagang kecil semua pakai ini tabung gas 3 kilo. Bahkan ada juga masyarakat mampu pun pakai yang hanya untuk masyarakat miskin. Nah, sekarang kerajaan Malaysia itu udah nak ganti. Masyarakat wajib memakai gas yang ungu. Kalau nak berniaga memakai tabung gas lebih dari 3 per hari. Tabung gas Malaysia tuh yang warna biru pun besar, Yang ini nih 3 kilo je, Bahkan harga dia nih berbeda-beda di setiap provinsi. Kalau di Malaysia harga tabung gas dia sama aja semua. Bahkan boleh dihantar sampai ke depan rumah. Beda, engkau jangan banding-bandingkan Malaysia dengan Indonesia. Tapi ini sekarang tabung gas 3 kilo nih hanya ada di Indonesia. Beda, pelayanan rumah sakit di Malaysia aja, Indonesia nih tetap kalah beda. Apalagi tabung gas. Tabung gas 3 kilo nih beda, untuk penjual gorengan pun, dia goreng dalam 1 hari pun tetap tak habis. Sebab pembeli dia sikit. Kau tahu berapa harga gorengan di Indonesia nih berapa sekarang? Relatif, ada yang 1.000 sampai 5.000. 1 biji? Iyalah. Berarti masih murah gorengan kat Malaysia. Masih murah bensin dekat Malaysia, cuma 7.000 per liter. Masih murah berobat dekat Malaysia. Siapa, mahal kat sana juta-juta duit Indonesia. Tapi faktanya banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia. Karena di Indonesia pelayanannya tak sebagus dekat Malaysia. Kau bagus letak tuh tabung gas 3 kilo tuh. Nanti meledak. Tak apa, biar aja seluruh orang dekat seluruh dunia
ni tahu. Ini tabung gas Indonesia. Yang semetok tuh ya beda. Semetok cememol. Tapi perubahan harga bahan bakar minyak di dunia ini itu faktornya bukan hanya karena ada Israel-Iran ini perang beda. Tapi juga ada faktor lainnya. Contohnya di Indonesia ini kenapa bisa terus naik? Sebab macam kurs rupiah dengan dolar nih yang melonjak tinggi dan kemudian ada juga perpajakan di Indonesia nih. Jadi lagi-lagi dolar beda. Iya, kita ni kan Indonesia. Tak usah pakai dolar Amerika, pakai emas batangan aja. Nggak usah ada perang di luar juga di Indonesia mah semua naik terus kata Zaki. Betul, harga kelapa tua di Indonesia aja naik gara-gara sering diekspor ke Cina. Nggak ada perang aja naik mulu alasannya Pertamina rugi kata Plain. Kalau ada perang makin cepat harga minyak Indonesia naik. Banyak alasan emang pejabat kita ini padahal kita punya stok minyak dan tambang minyak sendiri kata Isamu. Engkau tak tahu, kita ni dari dulu beli minyak sama Singapura. Makanya Singapura ni jangan sampai bangkrut. Tenang. Wakil Presiden kita yang sangat cerdas akan menegosiasi Iran dan Israel dan bilang kalau bisa jangan nyerang kata Seenak Jidan. Itu tuh urusan fufafa di dunia nyata. Kita ni cuma orang biasa di dunia nyata. Jangan ikut campur urusan fufafa. Kalau negara ini menggunakan minyak dari negara sendiri, diolah sendiri, digunakan sendiri, maka berapapun harga minyak dunia nggak akan terlalu berpengaruh. Karena sebenarnya cadangan minyak bumi kita banyak. Kalau hanya untuk negara ini saja rasanya lebih dari cukup kata Fajar. Fajar, Indonesia ni belum mampu seperti apa yang kau cakapkan. Terimalah faktanya. Betul kan? Hei warga Malaysia, produksi minyak kalian tuh, tambang minyak kalian semua diolah di Sarawak, Malaysia kan? Olah aja sendiri, jangan macam Indonesia. Ekspor-ekspor ke Singapura minyak mentah, habis itu beli lagi minyak jadi. Habis itu mahal. Nggak ngaruh sebenarnya. Toh rakyat dari dulu yang miskin tetap miskin, malah makin banyak sekarang. Mending jangan tinggalkan sholat 5 waktu, baca Quran, beramal soleh, insya Allah 2027 Masjidil Aqsa kembali kepada kita, kata perakit mimpi. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah. Capek kali awak udah asik kena setel terus kata Ginting. Setel lah, jangan tak disetel. Warga Papua mah sudah biasa minyak mahal kata Chris. Mohon bersabar warga Papua. Fufafa di dunia nyata sedang berjuang untuk kalian semua. Kan dasarnya udah naik terus. Ini mah bisa jadi alasan para pengkorup buat mainin harga terus, masuk kantong sendiri kata Nirwana. Kalau harga minyak di Indonesia dah naik, korang tak ada pemasukan untuk makan dan hidup di Indonesia, duduk aja diam-diam kat rumah, tak usah keluar-keluar. Lama-lama matilah kalau tak bergerak beda. Ya pokoknya kita kalau tak mampu, diam aja di rumah. Jangan demonstrasi pemerintah, nanti investor lari. Jadi kita duduk-duduk diam-diam aja dekat rumah tuh beda. Duduk diam-diam sampai pemerintah tuh menemukan solusi di dunia nyata. Tapi kalau harga BBM ini semakin naik terus tak ada solusi dari pemerintah, macam mana beda? Duduk diam-diam di rumah, jangan demonstrasi. Ini lebih dahsyat daripada corona bana nih. Ini fufafa, kau harus beriman sama fufafa. Kalau dekat Indonesia nggak ada ngaruh perang-perangan, Pertamina aja bisa disulap jadi lahan korupsi, kata Julio Kante. Pertamina itu perusahaan negara Indonesia. Jangan salah kau. Kita ini warga Indonesia harus bangga. Bangga dengan korupsinya beda. Bangga apapun, yang penting punya negara. Negara kaya, rakyat kaya, cuma pemerintah yang miskin, kata Pacman. Iya, makanya kau harus bersyukur tinggal di Indonesia, Pacman. Banyak orang yang mau tinggal di Indonesia nih. Kasih peluang kalau kau tak nak. Banyak alasan memang pejabat nih, minyak dari Kalimantan Timur, tampungan terbesar, tetap aja di sini langka. Padahal kita punya stok minyak dan tambang minyak sendiri, kata Muay Thai. Antri aja lah, walaupun antri sehari 2 hari, yang penting ada minyak. Kau kalau tak ada minyak, tak bisa jalan. Tak bisa kau kerja. Tapi kalau antrinya sampai seminggu macam mana beda? Tetap antri, jangan demonstrasi. Nanti investor lari. Loh, bukannya BBM di sini udah termasuk mahal, kata Ula Sauma. Kau tak tahu di Venezuela cuma Rp400 saja per liternya. Yang repot kan orang-orang yang banyak mobilnya, les orang kaya, kita mah orang biasa, kata Bang Gustono. Iya, kemana-mana kita nih jalan kaki aja. Kalau perlu kita mengesot aja. Selalu manfaatkan masyarakat buat kekayaan kamu, kata Malike. Positive thinking dan harus beriman sama Fufafa.